Sebuah skandal besar mengguncang Uni Eropa hari ini. Rekaman audio percakapan antara Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, dan rekannya dari Rusia, Sergei Lavrov, bocor ke internet. Rekaman tersebut berkaitan dengan pencabutan sanksi terhadap warga Rusia yang berpengaruh. Secara khusus, pada tahun 2024, Sergei Lavrov meminta Peter Szijjártó untuk mengupayakan pencabutan sanksi Eropa terhadap beberapa oligarki Rusia tertentu dan istri-istri mereka. Peter Szijjártó berjanji akan menyelesaikan masalah ini bersama dengan pihak Slovakia. Dan ajaibnya, beberapa bulan kemudian Uni Eropa benar-benar mencabut sanksi terhadap orang-orang yang dimaksud. Namun paradoksnya adalah Uni Eropa ternyata tidak berdaya. Menteri Hongaria tidak menyangkal fakta penyadapan ini. Szijjártó sendiri menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan menyangkal fakta bahwa selama bertahun-tahun dia melayani orang Rusia. Dia menyatakan bahwa Dinas Intelijen Asing dengan bantuan jurnalis Hongaria sudah sejak lama menyadap pembicaraan teleponnya, dan dia tidak akan menyembunyikan apapun. Katanya, memang kenapa? Lalu apa? Apa yang akan kalian lakukan kepada saya karena hal itu? Pada saat yang sama, Hongaria memblokir kredit untuk Ukraina sebesar 90 miliar euro. Dan hari ini, Kaja Kallas yang datang ke Kiev dengan jujur mengakui bahwa Uni Eropa tidak bisa memberikan kredit itu kepada Ukraina karena posisi Viktor Orban yang tidak bisa mereka ubah. Dan di saat yang sama, Amerika Serikat juga mulai secara aktif mencabut sanksi terhadap Federasi Rusia. Bahkan mereka sudah tidak repot-repot lagi mencari alasan. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di akhir episode, jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa memberikan donasi dengan cara apapun yang Anda sukai. Percayalah, ada berbagai platform di sana. Ada detail rekening bank, dompet kripto, PayPal, dan Patreon. Ada juga Buy Me a Coffee dan sponsorship di YouTube. Intinya, pasti ada sesuatu yang cocok untuk Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, di awal episode ini, saya akan mengingatkan konteksnya. Baru-baru ini, media Washington Post melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, secara rutin menjalin komunikasi dengan Sergei Lavrov selama jeda siaran dalam pertemuan di Brussel di Dewan Eropa. Karena komunikasi yang begitu erat, Rusia praktis hadir di meja perundingan pada setiap pertemuan Uni Eropa selama bertahun-tahun. Kemudian, Szijjártó mengakui bahwa memang dia secara rutin berkomunikasi dengan Lavrov selama pertemuan tertutup Dewan Uni Eropa. Dan pada dasarnya, dia menambahkan, seolah-olah berkata, lalu apa yang bisa kalian lakukan kepada saya karena itu? Dia bilang, apa yang akan kalian lakukan? Ya, saya menyederhanakan ya. Saya duduk di rapat Uni Eropa dan langsung menelpon Lavrov, melaporkan kepadanya tentang apa yang sedang kami bicarakan di sana. Dia bilang, lalu kenapa? Lalu apa selanjutnya? Dan hari ini beredar rekaman audio percakapan antara Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, dan rekannya dari Rusia, Sergei Lavrov. Rekaman itu berkaitan dengan pencabutan sanksi terhadap warga Rusia yang berpengaruh. Dan pertama-tama, saya akan memperdengarkan rekaman asli video ini, penyadapan audio ini, lalu kita akan menerjemahkan semuanya dan tentu saja membahas semuanya bersama-sama. Halo, Sergei, ini Peter. Ya, saya di Sankt Petersburg. Di mana Anda? Saya sudah tiba di Budapest. Hah? Ya. Ya, sudah. Kamu muncul di semua berita utama media Rusia hari ini. Aku tidak begitu... Tidak. Mereka hanya mengatakan bahwa kamu secara pragmatis berjuang demi kepentingan negaramu. Katakanlah bagus. Analisis situasi. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Dan adil. Dengar. Saya menelepon atas permintaan Alisher, dan dia hanya meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda sedang mengurus sesuatu terkait adiknya. Nyonya Ismailova. Ya, Ya, tentu saja. Begini, bersama dengan orang-orang Slovakia, kami mengajukan proposal ke Uni Eropa untuk menghapus namanya dari daftar. Kami akan mengajukannya minggu depan. Dan karena periode peninjauan baru akan dimulai, hal ini akan dimasukkan ke dalam agenda. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkannya dari daftar. terima kasih banyak. Dia pasti akan sangat senang. Dia sangat khawatir tentang adiknya. Anda pasti mengerti.
Dan kami sangat menghargai dukungan Anda dan perjuangan Anda untuk kesetaraan di bidang itu. Ya, di bidang itu. Jadi, 1 jam setelah pada 30 Agustus 2024, Siarto tiba di Budapest dari Sankt Petersburg, dia ditelepon oleh Lavrov. Menteri Luar Negeri Rusia mengingatkan bahwa oligark Rusia Alisher Usmanov ingin Uni Eropa mencabut sanksi terhadap saudara perempuannya Gulbahor Ismailova, dan Menteri Hongaria berjanji akan membantu. Lavrov berkata, kutipannya, "Dengarkan, saya menelpon atas permintaan Alisher. Dengarkan, dia meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda harus melakukan sesuatu terkait saudara perempuannya." Sebagai tanggapan, Peter Siarto menegaskan bahwa ya, dia akan membantu dan menjelaskan bahwa di Hongaria, perhatikan, bersama dengan Slovakia, mereka mengajukan usulan kepada Uni Eropa untuk mengeluarkan Ismailova dari daftar sanksi. Siarto berkata, kami akan mengajukannya minggu depan dan karena periode peninjauan baru akan dimulai, masalah ini akan dimasukkan ke dalam agenda dan kami akan melakukan segala yang kami bisa agar dia dikeluarkan dari daftar. Selain itu, Siarto memberitahu Lavrov bahwa dia telah mengunjungi markas baru Gazprom di Rusia dan dalam percakapan telepon ini dia menambahkan, kutipannya, "Saya selalu siap membantu Anda." Dan ajaibnya, 7 bulan setelah percakapan itu, Ismailova dikeluarkan dari daftar sanksi Eropa. Dan inilah salah satu agen intelijen Uni Eropa mengatakan bahwa dalam percakapannya dengan Menteri Rusia, Siarto tampak patuh, hampir menjilat, seperti anak kecil yang hanya disuruh. Pergi lakukan ini, dan dia langsung melakukannya. Juga dicatat bahwa Ismailova bukan satu-satunya kasus pelonggaran sanksi terhadap orang Rusia yang berpengaruh. Bersama dengannya, dari daftar sanksi juga dikeluarkan pengusaha Rusia Vyacheslav Mashekanter dan Menteri Olahraga Rusia Mikhail Dektiarev. Dan ada semua alasan untuk percaya bahwa tugas seperti itu diterima Siarto dari Kremlin dan dia melaksanakannya. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa ini telah menjadi taktik orang Hongaria dan Slovakia. Selama saya bekerja sebentar di Dewan Eropa, saya mendengar dari para diplomat bahwa di Hongaria dan Slovakia biasanya mereka memulai negosiasi apapun dengan daftar panjang nama-nama orang Rusia yang ingin mereka keluarkan dari daftar sanksi. Nah, misalnya, selama putaran terakhir negosiasi tentang perpanjangan sanksi terhadap Rusia pada bulan Maret tahun ini, Slovakia dan Hongaria mulai menekan Uni Eropa agar menghapus nama Usmanov dari daftar tersebut. Jadi sekali lagi, taktik orang Rusia adalah mereka datang ke pertemuan Uni Eropa dengan daftar nama orang Rusia yang sudah didiktekan dari Kremlin. Lalu mereka berkata, baik, kami tidak akan memulai pertemuan dan pemungutan suara sampai kita membahas daftar ini. Ayo, kita keluarkan seseorang dari daftar ini. Kalau tidak dikeluarkan, baiklah, kalau begitu kami tidak akan melanjutkan negosiasi. Jika seseorang dari daftar sanksi akhirnya dicoret, Hungaria dan Slovakia langsung melaporkannya ke Kremlin dan segera memberikan suara mereka untuk keputusan Uni Eropa tersebut. Atau seperti yang terjadi misalnya pada tahun 2023, Viktor Orban hanya keluar dari ruang sidang untuk minum kopi dan keputusan diambil tanpa dirinya. Jadi ini sudah menjadi taktik yang sudah sangat terasah dari Hungaria dan Slovakia. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa Siarto sama sekali tidak takut akan tanggung jawab apapun. Menteri Hungaria itu tidak menyangkal fakta penyadapan. Menurutnya, Dinas Rahasia Asing dengan bantuan jurnalis Hungaria terus-menerus menyadapnya. Dan reaksinya ia rangkum dalam satu kalimat ironis. Kutipan, "Hari ini para penyadap membuat penemuan besar lagi. Mereka membuktikan bahwa saya mengatakan hal yang sama di depan umum maupun di telepon. Wah, benar-benar pekerjaan yang luar biasa." Siarto menyatakan bahwa selama 4 tahun ia secara terbuka mengatakan hal yang sama. Kebijakan sanksi telah gagal dan lebih merugikan Uni Eropa daripada orang Rusia. Hongaria tidak akan pernah setuju dengan sanksi terhadap pihak-pihak yang penting bagi keamanan energi negara mereka. Daftar sanksi juga tidak akan mencakup mereka yang menurut orang Hongaria pencantumannya sama sekali tidak masuk akal. Dan pada akhirnya, Sijarto dengan nada mengejek menambahkan bahwa daftar percakapan yang disadap yang dipublikasikan sebenarnya tidak lengkap. Menurutnya, ia secara rutin bernegosiasi khusus mengenai sanksi dengan para menteri luar negeri dari beberapa negara yang bukan anggota Uni Eropa. Pada saat yang sama, di Uni Eropa sendiri, mereka belum bisa memastikan bahwa kredit untuk Ukraina sebesar 90 miliar euro akan diberikan. Kepala Diplomasi Uni Eropa, Kaja Kallas, yang hari ini baru saja tiba di Kiev, menyatakan bahwa saat ini ada beberapa hambatan dalam konteks pengesahan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia dan pemberian kredit untuk Ukraina. Berikut kutipannya. Sedang dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, namun sayangnya,
Hari ini saya belum bisa memberi kabar baik bahwa kredit tersebut akan diberikan. Itulah sebabnya kami terus bekerja dan berharap bahwa pada pertemuan Dewan Eropa berikutnya, keputusan ini akan diambil. Namun, kita tetap tahu apa sebenarnya nama hambatan ini. Ini adalah Hungaria, yang menyalahgunakan statusnya sebagai negara anggota Uni Eropa dan NATO, memblokir, dan dengan demikian menyandera seluruh Uni Eropa. Saya mohon Anda mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Cara melakukannya, semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, PC News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini.